perkara pahala puasa kita diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita menahan lapar, menahan haus, menahan seluruhnya, akan tapi kita tidak mendapatkan pahala. Ada 5 perkara yang membatalkan kita puasa dari pahala kita. Yang pertama al-kadzib, berbohong. Orang yang bohong, Allah Subhanahu wa taala tidak menuliskan, walaupun kita puasa tidak ditulis puasa kita. Kita tidak mendapatkan pahala puasa kita ketika kita berbohong kepada makhluk, apalagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang diceritakan dari cerita Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika beliau ingin menuntut ilmu, kemudian seorang ibu memberikan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani untuk bekal perjalanan. Ketika memberikan bekal perjalanan, memberi suatu duit, yang duit itu hanyalah sedikit. Kemudian seorang ibu berwasiat kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, "Ya waladi, la takdzib abadan haitsu makan." Wahai anakku, di mana engkau pun berada, dalam suatu apapun berada, engkau janganlah berbohong kepada siapapun. Kemudian ketika perjalanan, Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ditahan oleh begal, perampok. Perampok ini mengambil duit. Ketika itu rombongan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani banyak yang diambil duitnya dari perampok tersebut. Kemudian ketika bajunya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani diperiksa, seluruh badan tidak mendapatkan duit Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Kemudian perampok ini bilang, "Oh, ini sepertinya ini anak tidak ada duitnya." Ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jailani mendengar hal itu, Syekh Abdul Qadir bilang, "Tidak, wahai perampok, aku mempunyai duit. Aku akan memberikan kepadamu ini duit." Heran seorang perampok. "Ente tahu nggak kalau anak tahu ente mempunyai duit, anak ambil." "Tapi mana tahu." "Kenapa engkau memberikan hal ini? Kenapa engkau memberi tahu kalau engkau ada duit?" "Karena umiku berpesan, ketika aku dalam kalangan apapun, dalam sesuatu apapun, dalam keadaan apapun, umiku berwasiat kepadaku supaya tidak berbohong." Maka dari situ perampok ini mendengar suara anak kecil tersebut. Yang anak kecil ketika dirampok jujur anak kecil dirampok bahwasanya dia mempunyai duit dan duit tersebut diberikan kepada perampok. Dalam hal ini perampok itu taubat, bahkan menjadi wali min auliyaillah, menjadi murid Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, bahkan menjadi murid emasnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Yang kedua, namimah, adu domba kepada orang. Orang lagi baik, kita adu domba. Orang lagi akur-akur, kita adu domba. Kalian tahu, ketika kita mengadu domba orang, sholatnya orang yang putus silaturahmi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salatuhum la turfa'u fawqa ru'usihim shibra rajulun amma qauman wa hum lahu karihun wa muratun batat wa zawjuha 'alaiha sakit wa akhwani mutasarriman. 2 orang tidak berkata, tidak mengobrol, tidak bercakap, tidak menyayangi saudaranya, itu seperti putus silaturahim. Ketika kita putus silaturahim, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima seluruh amal ibadah kita. Kita sholat, kita puasa, kita zakat, kita lakukan itu ketika kita putus silaturahim kepada saudara-saudara kita, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima sampai kita menyambungkan silaturahim lagi. Yang ketiga, yaminul kadzib. Janji palsu. Wallah ana melakukan ini. Demi Allah ana melakukan ini. Demi Allah ana melakukan ini. Buat apa demi Allah? Demi Allah. Walaupun kita jujur enggak usah pakai demi Allah. Walaupun kita jujur, apalagi bohong. Ketika kita mengucapkan demi Allah, arasy Allah bergetar. Kita mengucapkan demi Allah ana gini, demi Allah ana enggak melakukan, demi Allah. Ngapain demi Allah? Ini ketika kita melakukan hal ini di waktu puasa, pahala kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, ghibah. Mengomongi orang. Orang ngelakuin sesuatu kita omongin. Ente tahu nggak fulan bin fulan ngelakuin ini? Buat apa diomongin? Kita ngomongin fulan bin fulan tidak ada dapat faedahnya. Bahkan kita ketika mengomongin kejelekan orang, kita bakal suuzon terus kepada orang tersebut. Walaupun orang tersebut sudah taubat. Masalah, misalkan ada orang maling. Kita omong, ente tahu nggak? Oh, ini fulan bin fulan tukang maling nih. Ketika fulan bin fulan sudah taubat, kita masih di otak kita ini orang pernah maling. Walaupun ini orang sudah taubat dengan bersungguh-sungguh, ketika kita telah mendengar kejelekan fulan tersebut, kita akan turun. Husnuzon kita turun menjadi suudzon kepada orang tersebut. Ini kepada orang biasa. Bagaimana ketika kita mengejek ulama, ngomongin ulama, fa'annal lahmal ulama masmumah. Maka sesungguhnya daging-daging ulama racun. Apa artinya racun? Ketika kita makan racun, kita mati. Mati tidak ketika kita makan racun? Akan tapi ketika kita makan racun ulama, hati kita yang mati. Fa innal abada abdan indallah al-qalbu ghasi. Sesungguhnya hamba yang paling jauh dari Allah itu adalah hati yang kotor.
Hati yang hina, hati yang keji itu adalah hamba yang paling jauh kepada Allah. Kita di bulan pendekatan kepada Allah, di syahr qurb ilallah, kita jauh kepada Allah. Kita ngomongin ulama. Imam Syafi'i berkata, laula ulama aulia Allah falaysa lillahi waliyan. Andai saja ulama ini bukan wali-walinya Allah, maka di sisi Allah tidak ada wali. Maka kita rangkum, kita mengambil kesimpulan dari kata-kata Imam Syafi'i, walau kana laisa lillahi waliyan, law kana ulama laysa min auliya, law kana ulama laysa min auliya falaysa lillahi waliyan. Andai saja ulama itu bukan wali-walinya Allah, maka di sisi Allah tidak ada wali. Berarti ulama ini wali-wali Allah. Orang-orang yang dai, orang-orang mengajar kita itu wali-wali Allah. Dan ketika orang mengejek walinya Allah, menggibah walinya Allah, mencaci walinya Allah, Allah berkata dalam hadis qudsinya, man adzali waliyan faqad adzantuhu bil harb. Barang siapa yang mengganggu wali-waliku, maka aku telah izinkan berperang denganku. Siapa yang bisa berperang dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun senjata kita canggih, walaupun senjata kita banyak, walaupun anggota kita banyak, ribuan tentara, ratusan tentara, jutaan tentara, kita melawan Allah tidak bisa sama sekali. Allah yang menciptakan kita, Allah yang menaungi kita dengan dengan awannya, Allah yang memberi makan kita dengan rezekinya, Allah yang telah menaungi kita dengan tanahnya. Jika bukan karena Allah, tidak ada kita di dunia ini. Tapi kita tidak tahu, kita tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsaha. Andai saja kita menghitung-hitung nikmat Allah, itu tidak akan terhitung. Ini nikmah, bukan dijamak, nikmah. Satu nikmat Allah itu kita tidak bisa menghitung nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dalam satu hari berapa kali kita kedip mata? Berapa kali kita bernapas? Banyak orang yang tidak bisa bernapas dengan oksigen, itu bayar berjuta-juta. Dalam satu detiknya, dalam satu jamnya bayar berjuta-juta, puluhan juta, miliaran juta. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah memberikan kita kesehatan. Yang mana kelima adalah nazar bi syahwah. Kita memandang orang dengan syahwat. Di bulan Ramadan mandang orang dengan syahwat. Di bulan Ramadan mandang orang dengan hina. Di bulan Ramadan mandang orang dengan higir. Kita memandang orang jangan sampai suudzon kepada orang. Khoslatan la fawqahuma syai', husnudzon billah wa husnudzon bi ibadillah. Ada dua perkara yang tidak ada di atasnya sesuatu. Jadi perkara ini adalah paling tinggi, paling martabatnya paling agung di sisi Allah, husnudzon billah, husnudzon bi ibadillah. Ketika kita berhusnudzon kepada Allah dan berhusnudzon kepada makhluk-makhluknya Allah, itu kita tidak rugi. Kita suudzon kepada Allah, suudzon kepada makhluknya, itu kita rugi walaupun benar. Khoslatan la tahtuhuma syai', suudzon billah wa suudzon bi ibadillah. Ada dua perkara tidak ada di bawahnya sesuatu yang lain, yaitu suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah. Berburuk sangka kepada Allah dan berburuk sangka kepada makhluknya Allah. Walaupun kita benar, kita rugi. Kalau kita bohong, kita fitnah. Al fitnatu asyaddu minal qatl. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Kita fitnah orang tersebut, itu lebih kejam dari pembunuhan. Yang mana kita di bulan Ramadan, ini waktunya tobat kepada kita. Waktunya tobat, ini bulan tobat untuk kita. Ya asi hadza waqt li taubatik ya asi idza batatub. Wahai orang-orang yang bermaksiat, ini waktu tobatmu. Wahai orang-orang bermaksiat, jika kita ingin bertobat. Jika kita tidak ingin bertobat di bulan Ramadan, kapan lagi kita ingin bertobat? Yang mana di bulan Ramadan kita sholat dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita sholat sunnah itu seperti kita sholat wajib. Bagaimana sholat wajibnya kita? Kita selawat atas Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala berselawat atas kita 10 kali. Maka bagaimana ketika kita berselawat atas Nabi Muhammad di bulan Ramadan? Lebih banyak lagi, lebih banyak lagi. Ketika kita melakukan selalu sesuatu ibadah di bulan Ramadan, itu lebih banyak dilipat gandakan daripada bulan-bulan yang lain. Rasulullah SAW ketika di bulan Ramadan itu ijtihadnya bersungguh-sungguh, tidak seperti selain bulan Ramadan. Dan Rasulullah bersungguh-sungguh di 10 hari akhir Ramadan itu berijtihadnya lebih sungguh-sungguh daripada Ramadan-Ramadan yang lain. Kita di bulan Ramadan kita dalam keadaan lalai. Kita di bulan Ramadan dalam keadaan kita tidak memikirkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu di Tarim Hadramaut, ulama-ulama menangis. Tahu menangis kenapa? Karena dalam satu detiknya tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Mereka takut di akhirat dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya fulan, di mana detik ini, di hari ini, jam ini engkau memikirkan siapa? Kita di berhari-hari kita, minggu-minggunya kita, bulan-bulannya kita, tahunnya kita tidak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Yang mana kita makan karena Allah.
Kita melakukan suatu karena Allah. Kita berkumpul di majelis ini karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak usah sombong kepada orang, ana udah hadir majelis, ana udah hadir gini. Itu semua karena taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak bisa menentukan hal-hal sesuatu tersebut karena semuanya sudah ada takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Kita sombong kepada orang, ana udah jadi ustaz. Ente enggak usah sombong, ustaz juga di atas ustaz ada lagi. Sayyidina Ali bilang apa? Man alamani harfan fasirtu lahu abdan. Barang siapa orang mengajarkanku satu huruf saja, maka aku atasnya hamba. Sayyidina Ali, pintunya ilmu. Rasulullah SAW bersabda, Ana madinatul ilm wa Ali babuha. Aku kotanya ilmu, dan Ali pintunya. Semua sesuatu harus lewat pintu. Semua sesuatu harus lewat pintu. Kita masuk dalam masjid ada pintunya. Masuk dalam mobil ada pintunya. Begitu juga kita masuk ilmu ada pintunya. Dan pintu kita guru-guru kita. Hormatin kepada guru-guru kita. Jangan ketika guru kita memerintahkan kita tidak mau. Imtithal amr syekh khair min sulukil adab. Ketika kita melakukan sesuatu perintah dari guru-guru kita, itu orang-orang yang kebanyakan sekarang menjadi dai-dai besar, ulama-ulama besar, karena mereka cinta kepada gurunya lebih dari yang lain. Mereka memandang gurunya itu agung, memandang gurunya mulia. Mulia di sisi Allah, bukan orang yang pintar. Banyak orang pintar sekarang menjadi jualan-jualan. Banyak orang pintar sekarang menjadi pengangguran. Akan tapi ketika kita cinta kepada syekh, kita mempunyai mahabbah gawiyah, cinta yang kuat kepada syekh, itu bakal menjadi sirnya kita, rahasianya kita, dunia maupun akhiratnya kita. Sya'am abau, mau tidak mau kita akan mendapatkan rahasia dari syekh tersebut. Diceritakan ada satu kelompok yang gurunya ini lebih cinta kepada murid tersebut dibanding murid yang lain. Murid yang lain heran, ya guru, kenapa engkau bisa cinta kepada fulan lebih cinta daripada kami? Gurunya diam. Kemudian setiap murid itu dikasih ayam. Satu murid dikasih ayam, kasih ayam. Kemudian gurunya bilang, engkau potong ayam tersebut di mana semua orang tidak ada melihat kecuali kamu. Engkau potong ayam tersebut di tempat rahasia yang semua orang, semua makhluk, semua sesuatu tidak melihat kecuali engkau. Kemudian santri-santri yang lain ada yang motong di kamar mandi, ada yang motong di kamarnya, ada yang motong di rumahnya, ada yang motong di hutan, ada yang motong di sekian tempat. Kecuali satu, yang dicintain syekh ini belum motong ayamnya. Semuanya udah motong ayamnya kecuali yang dicintai sama syekh. Kemudian ketika dikumpulkan oleh syekh, apakah engkau semua telah melakukan apa yang aku perintahkan? Sudah ya syekh, semuanya dengan kebanggaannya. Sudah ya syekh. Kecuali satu orang. Yang syekh cintain ini belum memotong ayamnya. Kemudian yang lain bilang, ditanya sama syekh, ente potong di mana? Anak potong di kamar syekh. Oh, ente potong di mana? Ya, anak potong di hutan ya syekh. Ente potong di mana? Anak potong di kamar mandi. Gini. Semuanya ditanya kecuali satu orang tersebut. Ketika satu orang terakhir ini tanya, ente potong di mana? Ya syekh, aku tidak bisa memotong karena Allah Maha melihat. Karena ketika aku pindah ke kamar, Allah melihat. Aku pindah ke masjid, Allah melihat. Aku pindah ke jalanan, Allah melihat. Walaupun aku pindah ke tempat terpencil pun Allah Maha melihat. Allah An-Nazir, Allah yang Maha melihat. Jadi ketika kita ingin maksiat, takut karena Allah Maha melihat. Anta budallah ka'annaka tarak, fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seperti mana engkau melihat Allah. Jika kita tidak bisa memandangkan, jika kita tidak bisa membayangkan kita melihat Allah, maka bahwasanya Allah Maha melihat kepada kita. Kita beribadah susah kita membayangkan jika kita melihat Allah, maka pasti Allah melihat kita. Pasti Allah melihat kita. Yang mana di bulan Ramadan, di awal Ramadan, itu pandangan rahmatnya Allah turun. Jika satu orang telah dipandang rahmatnya Allah, lam yu'adzibuhu abada. Tidak akan diazab selama-lamanya. Di dunia maupun di akhirat itu tidak akan diazab. Kita di bulan ini, di bulan Al-Quran. Bulan Ramadan, bulannya Quran. Perbanyaklah baca Quran. Dan Rasulullah SAW telah bersabda, La gulu alif lam mim harfan, bal alifu harf, wal lam harf, wa mim harf. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Bahwasanya alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan satu hurufnya itu ada 10 kebaikan. Itu di selain bulan Ramadan. Maka bagaimana ketika kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan? Syekh Abdurrahman Segaf di Tarim, Hadramaut, beliau setiap harinya mengkhatamkan 8 Al-Quran dalam satu hari. 8 khotamat dalam satu hari.
4 di pagi hari dan malam, dan 4 di malam hari. Ini Syekh Abdurrahman Segaf. Jika kita tidak bisa mengikuti Syekh Abdurrahman Segaf, maka kita sedikit-sedikit kita baca 1 lembar, 2 lembar, 1 juz, 2 juz, 3 juz. Ketika kita mengikuti orang-orang soleh, maka insya Allah kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang soleh. Kita bilang kita cinta kepada Nabi, cinta Rasul, tapi kita tidak melakukan perintahnya. Kadzab, bohong. Orang sekarang bilang cinta Nabi, tapi Nabi bilang sholawat atasnya. Nabi bilang jangan ngatain orang. Nabi bilang sabar. Diejek sedikit marah, dicaci sedikit marah. Imam Syafi'i bilang Allah aja dibilang punya anak. Allah diejek dengan orang-orang kafir dibilang punya anak. Nabi Muhammad dibilang tukang sihir. Kata Imam Syafi'i, siapa saya? Kita di dunia itu tidak bebas dengan cacian dan makin. Pasti Nabi Muhammad yang akhlaknya paling baik, yang tidak ada aib sama sekali, tidak ada kesalahan sama sekali, tidak mempunyai dosa sama sekali, maksum, terjaga daripada segala dosa, dosa kecil maupun dosa besar, dosa sengaja maupun tidak sengaja, dosa yang mutamid, dosa yang sengaja ataupun tidak sengaja, itu Rasulullah tidak melakukan sama sekali. Itu masih dicaci oleh orang-orang. Orang-orang tahu Rasulullah ini benar, Rasulullah al-amin, sidik, orang yang terpercaya. Tapi orang-orang kafir pada gengsi kepada Rasulullah, maka dari situ Rasulullah dihejek tukang sihir. Rasulullah yang akhlaknya paling baik dihejek, apalagi kita. Aib kita banyak, kesalahan kita banyak. Kita dikit-dikit orang salah sedikit kita ejek. Orang salah sedikit kita omongin kejelekan orang. Yang beginilah orang-orang yang bilang cinta Nabi tapi tidak dilakukan hal-hal yang Nabi Muhammad perintahkan. Ketika kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita melakukan sesuatu menghayalkan Rasulullah SAW. Rasulullah cara makannya gini, kita ikutin. Ketika kita tidak bisa menghayalkan makannya Rasulullah, kita menghayalkan makannya guru-guru kita. Karena guru-guru kita mengikuti Rasulullah SAW, bersanad dari guru ke guru, sampai kepada Rasulullah SAW. Jika kita tidak bisa mengikuti Rasulullah, kita mengikuti guru-guru kita. Cara makannya, cara jalannya, cara pakai bajunya. Ini baju Allah ridho apa enggak? Kita di bulan Ramadan pakai baju yang naudzubillah min dzalik. Ketika kita di bulan Ramadan maupun selain di bulan Ramadan kita ketika memakai baju kita berpikir, apakah Rasulullah ridho anak pakai baju ini? Apakah guru ridho anak memakai baju ini? Apakah Allah ridho anak memakai baju ini? Ketika kita mendapatkan ridho Allah, insya Allah futuh datang. Mau tidak mau futuh akan datang. Walaupun kita tidak bisa, kita tidak pintar, akan tapi orang-orang yang cinta kepada Syekh itu akan lebih mulia daripada orang-orang yang pintar. Rabbin fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani ya latif lam yazal utuf bina fi manazal innaka latiful lam tazal utuf bina wal muslimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin bi rahmatika ya arhamar rahimin.